Halo, bismillah, assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel ini Gitar 57. Terima kasih atas segala atensi dan dukungan di channel ini. Hari ini saya ingin mengajak untuk mereview ada 3 gitar ya. Kita akan mereview gitar-gitar eksotik yang memiliki kayu-kayu pilihan dari masing-masing brand ya. Ini semuanya adalah gitar yang marketnya adalah market ekspor ya. Jadi memang diciptakan di Indonesia, cuman untuk kebutuhan negara di luar Indonesia seperti Amerika dan juga Eropa, teman-teman. Semoga informasi ini nantinya bisa menambah wawasan dan menambah pengetahuan kita seputar gitar original. Ternyata banyak sekali ya gitar-gitar yang diciptakan memang sengaja diproduksi di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pasar di negara-negara yang tadi sempat saya sampaikan, yaitu Amerika dan juga Eropa. Kita langsung saja, teman-teman. Ini adalah 3 buah gitar ya. Yang paling kiri warnanya putih ini adalah Legator gitar. Tipenya adalah NR6PS ya. Terus kemudian yang tengah ini adalah Ibanez RG470 AHZ ya. Terus kemudian yang samping ini adalah Sektor C1 Exotic, teman-teman. Dan 3 gitar ini pantas sekali untuk dibandingkan karena memiliki corak atau pemilihan kayu, bahan kayunya yang cukup eksotik dari masing-masing brand, teman-teman ya. Sehingga dengan menggunakan kayu-kayu seperti ini menjadikan gitar ini tampilannya semakin estetik, eksotik dengan menonjolkan atau memaksimalkan warna corak kayu bawaan, teman-teman. Jadi untuk bahan-bahan kayu seperti ini biasanya finishingnya juga nggak mungkin dibikin glossy ya, ataupun ditutup seperti gitar-gitar seperti yang ada di sana, teman-teman. Jadi ini memang khusus pecinta gimana gitar-gitar yang ingin tampil eksotik cuman memang memiliki karakter yang kuat ya. Oke, teman-teman, ini adalah yang paling kiri. Ini adalah Legator. Ini bahan kayunya, teman-teman. Bahan kayunya adalah ASH ya. Kayu dari Indonesia yang mendunia, teman-teman. Kemudian yang ini adalah Ibanez RG470 AZ. Ini bahan kayunya ASH sama AS. Kemudian yang paling kanan ini bahan kayunya Sektor, ini bahan kayunya adalah Exotic Ebony, teman-teman. Ya. Oke, jadi kalau yang Sektor ini seperti itu tampilannya ya. Ya, seperti hybrid ya. Hybrid itu seperti Ibanez Gem, cuman flowernya lebih berwarna ya. Dan ini merupakan salah satu gitar yang cukup langka ya di Indonesia ya, karena memang pasarnya untuk negara di luar Indonesia ya, harganya cukup lumayan. Kalau di kurs rupiah ya hampir 11 jutaan ya. Nanti teman-teman jika menginginkan gitar ini langsung japri aja. Ini dijual murah ya, 7,5 juta. Speknya apa sih dibandingkan gitar-gitar konvensional pada umumnya ya? Ya salah satunya adalah desain corak kayunya yang jarang dijumpai, dan rata-rata gitar ini disukai oleh para pecinta gitar yang menginginkan corak yang berbeda. Kemudian stainless, kemudian fretnya juga sudah menggunakan ebony ya. Jadi licin banget ya, untuk main shred itu asik banget, teman-teman. Terus kemudian juga bridge-nya sudah menggunakan Wilkinson. Ini pickupnya juga sudah menggunakan Sektor 78 ya. Harganya cukup fantastis untuk pickupnya. Kemudian knop-knopnya seperti ini. Ya, keren sekali, teman-teman. Terus kemudian jika dibandingkan dengan Ibanez ini yang marketnya juga US dan Eropa, ini apa menariknya ya? Menariknya ya kayunya ASH jarang banget dijumpai. Terus kemudian tremolonya menggunakan GPS generasi kedua, pickupnya Infinity ya, original Infinity. Sustainnya cukup panjang, lebih tebal, dan untuk bermain di sound-sound yang besar itu cukup nandang banget ya. Dan memang menurut pendapat beberapa orang ya, untuk Ibanez sekarang itu kan sudah menggunakan pickupnya tuh diganti dengan menggunakan Quantum ya. Oleh karena itu sebagian para musisi itu bilang kalau beli Ibanez sekarang itu nggak enak, pickupnya Quantum. Jadi kalau nggak diganti sekalian itu kurang menggigit itu ya. Ya seperti itulah ya. Kalau dibandingkan Infinity ya jauh, teman-teman, karena Infinity ini ya memang gimana ya, memang nggak hanya terkenal
di sini ya rata-rata untuk Ibanez di luar sana selain menggunakan Dimarzio itu pasti juga menggunakan Infinity teman-teman. Corak kayunya cukup keren sekali ya. Terus kemudian ini Legator Ninja yang juga memiliki corak kayu dengan bahan kayu ASH, pickupnya original Legator, kemudian fixed bright. Bridge-nya pun nggak main-main ya, berbeda kelas ya dengan kelas yang kebanyakan tak kasih tahu kalau fixed bridge-nya punyaannya Chord itu cuma kayak gini ya. Chord Ibanez itu fixed bridge-nya rata-rata menggunakan seperti ini. Ya, beda dengan Legator Ninja ini. Wah, ini keren banget. Ini benar-benar keren sekali teman-teman. Kalau dilihat secara langsung itu gimana ya? Ya memang keren ya. Kayunya juga keren. Terus kemudian sekarang kita review ya headstocknya ya. Legator Ninja ini reverse headstock atau headstocknya terbalik teman-teman. Jadi kalau biasanya kan di atas seperti itu ya. Jadi senar nomor 6-nya itu jauh lebih panjang ya. Kalau ini kan senar nomor 1 jauh lebih panjang gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau sektor tadi matching headstock ya, jadi ebony juga teman-teman. Kalau Ibanez ebony, atasnya maple ya. Kalau Legator ASH, atasnya ASH teman-teman. Sekarang kita lihat bagaimana belakangnya. Ini menarik sekali teman-teman. Gitar-gitar ekspor itu nggak hanya desainnya ya, pasti juga sound dan kenyamanannya itu luar biasa. Bentar tak balik dulu ya. Ini videonya saya males buat ngedit ya, nanti biar diupload apa adanya aja, nggak usah diedit ya. Oke, ini dari belakang seperti ini full ASH, ini juga full ASH. Terus kemudian ini ebony teman-teman. Nah, bedanya kalau sektor ini di roasted ya. Teman-teman bisa melihat seperti Ibanez premium ya yang di roasted. Kemudian nggak kalah juga roastednya dengan Solo King. Kalau Solo King itu masih seperti ini. Solo King. Nah, tingkat kematangannya cukup berbeda ya, lebih matang sektornya ya. 5 piece kayu, ada warna purple gitu teman-teman. Kemudian sudah locking tuner teman-teman, sudah locking tuner, tak sensor serial numbernya. Terus kemudian ini untuk Ibanez tipe yang ini sambungannya sudah bukan U lagi. Biasanya kan di sini ada sambungan model U ya. Jadi ini tipe necknya adalah Wizard 3 ya. Jadi lebih tipis, lebih slim. Kemudian di finishing dengan glossy ya, cukup licin buat main shred, enak sekali. Terus kemudian tremolonya sudah menggunakan GPS generasi kedua. Tengah ini apa mas? Ya, ini stabilizer. Kalau misalkan senar nomor 1, 2 putus itu teman-teman bisa tetap bermain tanpa falas ya. Kalau misalkan tremolo flight rose itu kan kalau putus ya falas semua. Kalau ini enggak teman-teman. Oke, terus kemudian kita lihat bagaimana Legator ini teman-teman. Legator ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 piece. Kemudian kita lihat itu serial numbernya di sana teman-teman, ada tulisan US dan lain-lain. Memang pasarnya untuk US dan dibikin di Indonesia. Dan inilah penampakan 3 gitar made in Indonesia yang pasarnya adalah pasar ekspor. Oh ya teman-teman, untuk gitar-gitar ekspor ini memang memiliki kelebihan ya. Salah satunya kelebihannya adalah tingkat kenyamanan dan juga quality controlnya memang berbeda ya untuk gitar-gitar yang dipasarkan untuk market kita ya. Demikian, jika ada yang ingin bertanya soal masing-masing gitar ini, mengenai gitar Legator, terus kemudian Ibanez dan juga sektor, teman-teman bisa bertanya aja di kolom komentar. Dan jika ingin menambahkan keterangan soal ketiga gitar ini, teman-teman juga bisa menambahkan aja di kolom komentar. Terima kasih, semoga ini bermanfaat, menambah wawasan. Dan juga teman-teman kalau beli gitar, usahakan pastikan sabar untuk bisa mendapatkan gitar original ya. Mending ditabung dulu, nggak usah tergesa-gesa membeli gitar palsu ya. Dan terima kasih dan semangat terus nabungnya dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum.